Kalau misalnya nggak kepilih, nextnya apa? Kenapa enggak? Oh nggak kepilih, kenapa nggak bikin program sendiri? Kenapa balik ke entertainment gitu? Emang nggak bisa sambil bareng? I don't know, you don't say it. Bisa. Pertanyaan dari Mbak Mela tadi, artis bisa apa di pilkada? Silakan Mas Gilang Dirga dijawab. Siap, Mbak Mel. Bisa apa? Siapa sih lu? Siap, Mbak Mel. Jadi cita-cita saya waktu itu ketika terjun ke Pileg adalah saya itu ingin menyasar Komisi 1 supaya bisa bermitra dengan Kominfo agar tayangan kualitas di televisi itu diperbaiki karena itu menjadi variabel penting untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Proyeksinya Indonesia Emas 2045. Nah, kemudian apa yang bisa diaplikasikan ketika misalkan saya insya Allah nanti jadi wakil bupati, maka yang bisa diterapkan adalah salah satunya dari beberapa variabel adalah akses pendidikan. Saat ini Kabupaten Bandung Barat IPM-nya itu 8, jadi tidak lulus SMP mayoritas. Berarti mereka harus dipaksa untuk bersekolah. Satu, apa yang bisa membuat mereka akhirnya bersekolah? Infrastruktur itu harus diperbaiki. Kemudian akses pendidikan yang juga harus diperbaiki. Kalau itu masih belum cukup, maka kita akan sediakan paket A, paket B, paket C supaya nanti tingkat kualitas pendidikan mereka naik, supaya bisa mencari pekerjaan lebih baik, sehingga kualitas dari masyarakatnya juga semakin meningkat. Jadi Mas Gilang yakin bisa buat anak-anak yang nggak mau sekolah? Bisa. Kan biasanya males, mendingan ngojek weh. Karena itu butuh anak muda di sana. Karena kadang-kadang memang kalau misalkan orang tua itu suka ada gap. Kita di rumah saja. Kadang-kadang ngomongin anak tuh kayak suka nggak nyambung, nggak masuk. Nah, perlu ada wakil dari mereka yang mungkin bisa menyampaikan dengan bahasa yang mereka mengerti dalam tanda kutip. Oke, sebelum saya ke Mbak Gita, saya ke Bang Jayadi. Bang Jayadi kadang-kadang nih kalau misalnya dalam pilkada berpasangan dengan artis, kadang-kadang suka ada beberapa yang pecah kongsi di tengah-tengah karena sang artis merasa tidak dilibatkan dalam pekerjaan. Berarti bisa dibilang terbukti partai politik mempergunakan mereka hanya sebagai Jangan. Jauh lagi gue. Jangan. Sebagai pengumpul suara atau vote getters. Ngumpul suara. Iya, kalau kan pertanyaannya bisa apa kan? Iya. Bisa apa itu harus dijawab dengan dua level kan? Level pertama di kampanye, level kedua kalau dia terpilih kan gitu. Iya. Nah, yang pasti minimal artis dengan asumsi dia sudah populer, pertama bisa bantu kemenangan, ya kan? Yep. Yang kedua bisa bantu komunikasi dalam kampanye seperti kata Mbak Mel tadi. Nah, lalu bisa apa yang kedua yang dijawab oleh Mas Gilang tadi? Sebenarnya ini Kak Gilang sebenarnya ini. Ada sesama Iya, Kak. Wong Kito ya? Ya, Wong Kito, ya. Kalau saya adik kan. Siap. Itu kan sudah setelah dia terpilih gitu. Ya. Setelah dia terpilih gitu. Jadi kalau setelah terpilih memang harus punya program. Bagus tadi programnya. Mudah-mudahan nggak ngapal tadi kan. Ngapal juga nggak apa-apa. Tapi nanti berikutnya adalah itu program dananya mau dari mana misalnya. Dari mana? Jadi kalau bisa apa tuh harus ke sana. Dananya dari mana? Gimana cara dapatnya? Berapa dana yang harus disediakan? Ingat di daerah itu di Indonesia ini 70% APBD itu untuk bayar gaji. Habis ya? Habis. Ya. 30% paling untuk infrastruktur, untuk pembangunan lah gitu. Lalu mau ngandalin pendapatan asli daerah misalnya. Pendapatan asli daerah itu paling 10%, 15% dari total budget itu. Jadi itu tantangannya yang harus didalami lebih jauh. Kalau mau bisa apa di level kedua. Tapi kalau di level pertama untuk kampanye, membantu kemenangan, membantu komunikasi, itu saya kira teman-teman ini. Tapi sebenarnya banyak yang kerjanya juga nggak direken. Nah itu yang pertanyaannya Mbak Anissa tadi. Itulah tadi. Kalau memang artis misalnya diminta untuk hanya membantu kemenangan dan untuk kampanye, setelah itu kemudian yang berkuasa kan pejabatnya, yang nomor satunya. Kecuali kalau dia nomor satu ya, seperti Mas Hengki kan dari wakil bupati sekarang naik ya, jadi nomor satu. Kan dia yang nentuin nanti, selain partainya juga ya. Jadi kalau itu kan bisa berpengaruh dia, bisa. Nah tapi yang pecah kongsi itu bisa terjadi seperti itu. Udah lalu sudah saya sudah menjadi wakil bupati, menjadi wakil wali kota, sudah bantu saya, lu juga nggak bisa apa-apa. Artinya sebelum pecah kongsi, kan? Artinya sebelum perjalanan ini menjadi lebih jauh, harusnya ada kontrak politik yang jelas nanti ya, Mas Jayadi ya? Ya bagus kontrak politik yang jelas, tapi dalam politik kontrak itu tidak bisa di-enforce. Iya. Ya, tidak ada hukum yang mengharuskan dia melaksanakannya. Tapi itu yang penting. Gini, seorang artis, menurut saya, pertama memang sudah punya modal popularitas. Tapi terbukti di pemilu legislatif yang lalu dari sekitar 70-an artis yang nyalon itu cuma 21 yang jadi kan?
Ya. Sebelumnya di tahun 2019 itu ada 97 artis yang nyalon, hanya 15 orang yang jadi. Jadi itu artinya popularitas nggak menjamin kemenangan. Apa yang bisa membantu menjamin kemenangan adalah menjadi anggota legislatif atau menjadi kepala daerah itu artis harus bisa menokohkan dirinya di lokal, di tempat lokal. Apa itu arti tokoh? Tokoh di tingkat lokal ya, Mas Gilang, Mbak Gita, Kang Ronald itu sudah jadi tokoh. Mungkin di tingkat nasional, mungkin. Tapi apakah di tingkat lokal sudah jadi tokoh? Apa itu tokoh? Tokoh adalah orang yang masyarakat merasa punya hubungan emosional dan psikologis sama dia. Sehingga dia bisa menggerakkan masyarakat seperti kata Bang Gilang tadi. Kalau anak-anak perlu diajak sekolah, dengan dikatakan oleh Bang Gilang, ayo sekolah, mereka akan ikut gitu. Kenapa? Artinya kemenangan itu diliputi oleh 3 hal ya. 1, mesin parpol. Kedua adalah eksistensi artis di pilkada setempat. Dan ketiga adalah kotel efek. Kotel efek itu di pilkada nggak ada. Pengaruh? Nggak ada di pilkada. Kotel efek itu kan kalau ada misalnya pemilu presiden dikaitkan dengan pemilu legislatif. Artinya semua parpol peluangnya sama ya Mas Jayadi ya? Tergantung tokohnya. Jadi pilkada itu soal tokoh. Pilkada itu apakah dia ketokohannya cukup kuat di daerah itu, dan yang membantu ketokohan itu banyak ya, misalnya dia dipersepsi sebagai orang begini, masyarakat kepengen 4 minimal ya, dari 2004 sampai sekarang kalau kita riset itu masyarakat itu kepengennya tipologi pemimpin itu ada 4. Yang 1, dia dianggap punya perhatian pada rakyat, punya kedekatan sama masyarakat. Nah di situ kan kalau artis sudah cukup dong kedekatan dengan masyarakatnya. Belum tentu. Belum tentu. Ya, Populer, mungkin dia bisa bantu. Populer ya, tapi dekat belum tentu. Belum tentu. Ya, apalagi kalau masuk ke pelosok-pelosok ya, populer dekat itu belum tentu bisa. Itu satu. Yang kedua yang dianggap punya integritas. Ya. Kejujuran, jujurnya jujur beneran gitu ya, bukan settingan ya. Gitu. Misalnya ya mungkin jujur kayak Kang Ronald mungkin ya. Jujur beneran kan Kang? Insya Allah. Ya. Lalu yang ketiga adalah itu punya kemampuan memimpin. Nah, dalam hal kemampuan memimpin ini orang lihat dia sudah pernah bekerja sebagai apa. Karena itu yang pernah jadi politisi biasanya itu punya peluang kayak Kang Hengki. Ya. Kang apa Mas? Harusnya Kang ya, tapi asli Blitar. Kang Farhan juga gitu kan, sudah punya pengalaman gitu. Ya. Mbak Gita juga orang bisa lihat tuh. Nah, yang terakhir baru soal pinter gitu. Bukan pinter ngeles ya, pinter beneran gitu. Jadi, 4 itu yang pinter atau bisa kerja, Bang Jayadi? Ya 4 itu kemudian menunjukkan mereka bisa kerja. Gitu. Jadi sekali lagi popularitas dimiliki oleh artis, tapi belum tentu. Dan jangan lupa popularitas itu tidak 100% di semua daerah. Kang Ronald mungkin lihat hasil survei hari ini yang di Jawa Barat ya, salah satu lembaga survei. Ternyata Kang Ronald belum 50% loh popularitasnya di Jawa Barat. Mungkin kalau di Bandung 100% atau 90%, ya enggak? Jadi popularitasnya juga harus dilihat di mana gitu. Gitu. Teh Gita melihat tadi ada 4 variabel yang disebutkan Mas Jayadi yang tadi, dari sisi Teh Gita sendiri melihatnya apakah siap untuk bisa ada integritas, jujur, tidak suka ngeles untuk masyarakat? Ya, insya Allah, karena memang selama menjadi artis, Teh Gita itu memang selalu berkomunikasi dengan masyarakat. Jadi tidak pernah pure hanya bernyanyi, tapi Teh Gita ini senang bincang, bahkan bertanya apa sih keluhan di masyarakat. Ini sudah terjadi sebelum saya dicalonkan. Pernah nggak ada keluhan dari masyarakat, terus ada sebuah tindakan nyata akhirnya untuk memberikan solusi yang nyata bagi kebutuhan masyarakat? Oh ya, seperti kemarin saya ketemu dengan masyarakat di Garut. Itu spontan ya, ketika ada seorang ibu-ibu yang dia sudah hidup sendiri, tidak ada yang membantu, bahkan dia curhat bahwa saya itu tidak ada bantuan dari pemerintah. Nah, dari situ saya langsung beraksi, action, bukan karena pencitraan karena mau menjadi wakil gubernur ya, tapi kita selaku warga Garut kemarin itu, jadi saya memberikan uang untuk membantu ibu tersebut, dan saya memberikan pesan kepada pemerintah setempat untuk lebih memperhatikan. Itu pribadi? Dana pribadi? Itu pribadi. Jadi karena mungkin jiwa saya ini dari dulu karena pernah menjadi anggota DPR RI, sehingga muncul jiwa kepemimpinan saya itu alami saja gitu. Jadi banyak yang minta Teh Gita nyalon dong, Teh Gita nyalon dong. Nah itu kan menjadi motivasi juga buat saya. Daerah mana Teh Gita waktu itu? Teh Gita itu diminta untuk calon bupati, wakil bupati itu di Garut.
di Pangandaran, di KBB, termasuk di Indramayu, di Majalengka gitu. Jadi karena mungkin sudah sedikit banyak tahu tentang Oke. sosok Tegita. Ya. Kang Ronald, kalau bagaimana cara Kang Ronald untuk memudarkan atau menepis stigma dari masyarakat artis itu cuma jual popularitas, cuma jual tampang, cuma jual kepopuleran saja. Padahal lebih dari itu dibutuhkan sebagai calon wakil gubernur Jawa Barat, Kang Ronald. Iya, nama saya Ronald. Tahu diambil dari mana? Dari Ronald Reagan. Dulu aktor film Cowboy yang akhirnya menjadi gubernur California dan menjadi presiden ke-40 Amerika Serikat. Amerika Serikat, yang membawa Amerika melewati masa era Perang Dingin, 2 periode. Saya kira satu-satunya cara untuk menepis artis nggak bisa kerja adalah dengan membuktikan bahwa memang bisa kerja, bisa twist dari dunia hiburan, nggak berarti nggak dimanfaatkan apa yang didapatkan dalam dunia hiburan ketika masuk politik, malah menjadi satu kekuatan. Betul, popularitas itu penting, tapi di satu sisi isi kepala juga penting, gitu kan? Makanya saya sih Gimana cara nge-switch-nya, Kang? Oh, dengan untuk kontestasi Pilgub, saya sudah melepas semua pekerjaan dunia hiburan saya. Maksudnya semua job ditolak gitu? Yes. Oh ya? Ya. Untuk fokus, itu salah satu cara saya totalitas. Saya nggak akan kebagi konsentrasi saya dengan dunia hiburan. Tidak merasa rugi, Kang, buat modal kampanye? Nama juga perjuangan, pengorbanan. Saya siap untuk sebuah nilai-nilai yang saya percayai. Saya siap. Kalau iya besok misalnya nggak kepilih nih, terus mau ngapain balik ke hiburan? Kenapa enggak? Kalau misalnya nggak kepilih, nextnya apa? Kan saya punya ada kuliah yang belum selesai, harus saya selesaikan, tertunda nggak lulus. Dari 2022 ya, Kang? Udah masih dibahas ya. Dunia hiburan juga masih menunggu saya kok, karena ada beberapa tempat kerja yang Terus ada beberapa ada stasiun TV yang tenang Kang kalau nggak balik, tapi kita doakan jadi, kalaupun nggak silakan balik lagi, kami dengan senang hati menanti. kalau penasaran soalnya kalau memang berniat karena gue pengen bikin ini untuk rakyat, pengen bikin ini untuk rakyat, pengen kalau nggak kepilih kenapa nggak bikin program sendiri, kenapa balik ke entertainment gitu? Emang nggak bisa sambil bareng? I don't know, you don't say it. Bisa, Karena tadi plannya nggak ngomong itu. bisa. Oke. Bakal diterusin plannya. Insya Allah, Nice. bisa. Oke, saya mau ke Om Farhan dulu karena kalau tadi menyambung. Farhan sudah terputus. Oh, sudah terputus. Kang Hengki. Kalau misalnya nanya ke Mas Hengki, bisa apa? Sebenarnya sudah dijalankan ya, Mas ya? Gimana cara nge-switch-nya? Tapi dulu sebagai wakil ya. Ya. Suara saya jelas ya, Mbak? Jelas, aman. Jelas. Oke, jadi saya menjabat sebagai bupati itu 2 tahun. Jadi saya ini termasuk kepala daerah angkatan COVID-19. Jadi selama 2 tahun itu saya fokus bagaimana kita menyelamatkan nyawa manusia. Target vaksinasi, kemudian pemulihan ekonomi. Nah dulu Bandung Barat sebelumnya kita capaian vaksinasinya terendah di Jawa Barat. Alhamdulillah berkat kerja keras semua pihak, kita akhirnya juara 1 tingkat kabupaten di Jawa Barat. Nah pengalaman saya di dunia entertainment yang biasa kita syuting kerja tayang pagi, siang, sore, dan malam, kita aplikasikan pada saat vaksinasi. Jadi vaksinasi bukan hanya dilaksanakan pada pagi, siang, dan sore, tapi malam juga kita laksanakan standby di masjid-masjid. Mungkin kita kebayang ya bagaimana situasi pandemi pada saat itu. Dan alhamdulillah kita berhasil. Bukan hanya itu saya ingin menjelaskan, jadi alhamdulillah lebih dari 20 penghargaan selama saya 2 tahun saya terima. Artinya ada lebih dari 20 perubahan yang terjadi di Kabupaten Bandung Barat. Mulai penghargaan dari level Presiden, Pak Jokowi pernah saya terima, upaya pemulihan ekonomi berhasil kita meningkatkan dari 3% pasca COVID-19 menjadi 5,8%. Itu tertinggi lebih di atas Jawa Barat. Kemudian selama 17 tahun belum pernah WTP Bandung Barat, alhamdulillah di era saya WTP 2 kali berturut-turut. Itu membuktikan bahwa kita bisa bekerja secara profesional, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan. Oke, kalau termasuk juga upaya penurunan stunting dan juga pengangguran terbuka turun 1,8%. Oke. Itu semua data dari BPS, dan ya itu menjawab keraguan masyarakat bahwa artis bisa apa, ya kita ingin menjawab ya artis bisa kerja gitu. Oke, Mas Hengki kalau bertanya soal artis yang akhirnya pecah kongsi di tengah-tengah, apakah Mas Hengki benar-benar dibagi tugas atau nyari-nyari kerjaan sendiri? Kita akan bahas usai jeda, tetap di Interupsi.